menyampaikan materi yang mana materi ini lebih ke spesifik karena pada prinsipnya kita semua berpengalaman di dalam bisnis dan ada banyak hal yang kita pahami dahulu ya beberapa tahun, 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun yang lalu kita mengenal suatu konsep bisnis pemasaran pada umumnya dan kita mengikuti itu dan itu sudah bisa dibilang menjadi mindset yang tertanam. Nah, di dalam pengembangan proyek ini pastinya kita menjalankan suatu konsep hal yang baru, artinya kita harus tahu apa yang kita kerjakan dahulu dan apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, ketika teman-teman melihat perbedaan nyatanya secara detail, maka teman-teman bisa mengambil keputusan, ya, bagaimana cara strategi pengembangannya, bagaimana pola pemikirannya, dan hal-hal lain yang mendukung untuk pengembangan Metaforce ke depannya. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa menyadari bahwa kita betul-betul menjalankan sebuah proyek yang baru beserta teknologi yang baru. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kenzi dari Batam untuk teman-teman yang baru bergabung di Akademi malam ini. Dan kita selalu menyampaikan Akademi tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan ya insting naluri bisnis supaya teman-teman bisa terus berkembang di Metaforce. Kita membangun bisnis ini ya dari sekarang sudah 1 bulan lebih sedikit dan itu kita lakukan untuk selamanya, bukan untuk bisnis atau berhenti sesaat. Nah, ini adalah bisnis yang serius, bukan bisnis yang sifatnya spekulasi, hanya bermain-main dalam hal spekulasi atau bertaruh pada umumnya bisnis yang dulu kita pernah kerjakan di BO-BO. Ini adalah bisnis yang serius, sebuah proyek berskala global, yang mana program ini atau sistem ini sangat diterima di banyak negara. Ya, teman-teman, ini adalah bagian dari proyek berskala besar yang kita sudah ada di dalamnya, ya, sebelum diluncurkan bahkan. Karena pada prinsipnya Metaforce ini belum sepenuhnya diluncurkan. Oke, teman-teman di sini saya akan masuk langsung ke materi dan yang paling penting dari Akademi malam ini adalah ngobrol santainya, tanya jawabnya nanti setelah materi. Nah, itu yang paling penting karena kita ingin tahu ya seperti apa pemahamannya tentang Metaforce, kita saling berbagi, kemudian bagaimana juga kendalanya kita akan saling menutupi. Nah, harapannya ini terus berkelanjutan. Kerjasama yang baik di Power Team adalah sebuah hal yang luar biasa karena kita ingin menciptakan tren. Jadi bukan berbicara tentang uang, tapi kita berbicara tren. Teman-teman, bisnis kalau sudah terjadi tren, itu sangat mudah dijalankan. Bahkan kita yang tergabung di Metaforce ini itu akan dicari, bukan lagi mencari orang, tapi dicari. Nah, konsep itulah yang akan kita targetkan atau kita impikan dengan terus-menerus kita mengkampanyekan bisnis ini dan meningkatkan akademi-akademi untuk kebutuhan pengembangan Metaforce di Indonesia. Oke, saya akan masuk ke slide. Di sini saya akan setting minimize height. Oke, teman-teman, kita masuk ke slide pertama, Force Power Team Academy. Tema malam ini kita akan menyampaikan perbedaan konsep lama dengan Metaforce, yang mana ini adalah generasi bisnis pemasaran terbaru dengan sistem matrik dan teknologi blockchain. Jadi teman-teman harus menyadari apa yang kita kerjakan saat ini pastinya berbeda. Itulah tujuan kita menyampaikan perbedaan-perbedaan di dalam akademi malam ini. Dan dari sini nanti teman-teman bisa menyimpulkan ya seperti apa bedanya, strategi apa yang akan dijalankan, bahkan teman-teman akan menemukan di mana potensi kelebihan dari bisnis ini. Di sini pastinya akademi ini ada tujuannya. Belum di full screen Pak Kenzi. Oke, Bang Aris. Belum mode slideshow, masih ada, oke, ada thumbnailnya. Oke, bisa diterima. Oke, sudah sip. Biar bisa di-capture teman-teman yang ada di channel YouTube sama di Zoom untuk disampaikan di grup. Oke, lanjut Bang. Oke, ya ini adalah tema kita malam ini di Akademi Power Team Indonesia. Teman-teman, kita lanjut ke tujuan akademi, karena apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Dengan adanya akademi malam ini, harapannya kita bisa menemukan kelebihan di dalam bisnis Metaforce, kenyamanan,
keamanan dan potensi di dalam bisnis pemasaran Metaverse Matrix System. Nah, dengan adanya akademi malam ini, teman-teman bisa melihat secara jelas ya perbedaannya jauh nantinya. Nah, di sini saya ingatkan kembali bahwa Metaverse ini targetnya adalah menjadi platform DeFi nomor 1 di dunia. Teman-teman, dengan pemasaran matrix system pertama dunia, yang mana matrix system ini itu adalah ditemukan sebuah sistemnya oleh Lado Oktanikov, orang Rusia. Ini merupakan desentralisasi sistem, tidak ada unsur sentral sedikit pun, dan Metaverse ini mempunyai roadmap yang cukup panjang dan developnya sekarang ini baru nyampe di klasik ya, baru di fase 2 ini. Setelah ini kita akan diluncurkan atau meluncurkan produk NFT, kemudian akan ada produk-produk lainnya, bahkan ada matrix post matrix juga. Nah, tapi di sisi lain sumber uangnya yang kita dapat di masa pra-peluncuran ini adalah di pemasaran matrix klasik ya. Selain dari itu juga di masa pra-peluncuran ini kita juga mempersiapkan diri ya untuk mendapatkan produk ekosistem seperti SFC ya, potensi uang dari SFC, potensi uang dari NFT. Kita sudah bersiap di mana kita melakukan pemasaran matrix system. Matrix system itu berfungsi untuk mendapatkan produk blockchain yang ada di ekosistem Metaverse. Teman-teman, di sini saya ingatkan kembali bahwa Power Team Indonesia sudah meluncurkan 3 akademi, yang mana ketika teman-teman menguasai 3 akademi ini aja sebenarnya sebagai pembekalan pengembangan Metaverse sudah cukup baik. Ya, ada 5 pilar Metaverse yang menjadikan teknologi Metaverse sangat kuat, ya, dan di situ juga penjelasan teknologi, sistem, matrik, dan lain-lain. Kemudian di akademi berikutnya juga kita ada menyampaikan ada akademi yang mana temanya adalah menemukan logika bisnis Metaverse untuk pemahaman pengembangan berkelanjutan. Nah, selain dari itu juga kita mendukung untuk strategi pengembangan atau apa yang harus dilakukan setelah bergabung di Metaverse. Nah, itu adalah akademi yang sudah kita rilis dan sekarang kita masuk ke akademi yang keempat. Teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, pertama saya akan menjabarkan sebuah sistem yang ada di Metaverse dengan konsep bisnis yang dulu pernah kita kerjakan. Ya, saya yakin banyak sekali orang-orang yang mengerti tentang sistem network, sistem bisnis pemasaran. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak mengerti dan itu akan kita standarkan. Di dalam konsep lama kita bisa melihat sistem pada umumnya yaitu adalah sistem matahari, kemudian sistem binari, dan sistem trinari. Itu adalah sistem umum yang pada kenyataannya ada beberapa sistem yang dikembangkan kembali seperti bot binari dan lain-lain. Nah, tapi dasarnya dari bisnis pemasaran selama ini ada 3 ini. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa konsep matahari, ya, ada titik tertujunya atau sifat bisnis atau sistem ini adalah berkelanjutan. Yang mana bisnis ini dikembangkan maka akan menciptakan keuntungan di atasnya. Keuntungan berupa apa yang didapat? Ya pastinya dari bonus-bonus yang dari kedalaman seperti bonus level. Kemudian untuk binary system itu biasanya development dan para founder itu mendapatkan keuntungan dari bonus pasangan atau bonus matching. Nah, dengan alasan itu juga biasanya konsep-konsep binary system itu diisi oleh investor awal di atasnya, bahkan di bawahnya ada beberapa founder dengan banyak ID dan juga perusahaannya dengan banyak ID. Tujuannya apa? Tujuannya mereka ingin menjaring semua bonus yang ada di bawah, yaitu bonus pasangan atau bonus matching. Nah, di sini juga berlaku yang namanya sistem strategi power leg, tusuk sate, kemudian banyak ID. Nah, berlaku di sini karena pada prinsipnya murni ini adalah bisnis yang konsepnya terus-menerus berkelanjutan ke bawah. Nah, di dalam konsep binari, itu akan terbentuk namanya pola piramida sistem yang dikenal dengan piramid, karena kita bisa melihat ada titik atas yang kecil dan kemudian melebar ke bawah, terus berkelanjutan ke bawah. Sama konsep trinari juga seperti itu. Nah, teman-teman harus menyadari bahwa inilah konsep lama. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan matrix sistem yang ada di Metaverse. Kita hanya melihat ya matrix sesimpel ini. Ada matrix S6, ada matrix S3,
yang mana pola pembacaannya bahwa matrik yang ada di S6 ini terdiri dari 2 baris dan terdiri 6 titik kosong aja. Jadi tidak ada berkelanjutan ke bawah. Sehingga pada saat recycle dia akan berputar. Ya. Nah, pada saat berputar itulah yang mana berpotensi ya terjadinya acak. Artinya tidak menutup kemungkinan kita yang bergabung 1 bulan yang lalu berada di bawah orang yang bergabung hari ini. Dan itu banyak terjadi. Karena apa? Karena konsep sistemnya tidak berkelanjutan. Ya, ada namanya random, ada posisi yang acak. Nah, kemudian ada namanya matrik S3, yang mana matrik S3 ini secara pemahamannya bahwa matrik yang kita beli, sistem bekerja, kita adalah pemasaran. Artinya ketika kita membeli program-program matrik ini, kita mempunyai hak untuk memasarkan kembali sesuai dengan level kosong atau titik kosong yang kita dapat. Semuanya mengandung unsur recycle, artinya tidak berkelanjutan, dan pada prinsipnya keadilannya ada di recycle-nya atau ada di matriknya. Nah, jadi sistem ini cukup adil dan tidak ditemukan potensi dari piramida sistem, yang mana piramida sistem itu akan berkelanjutan ke bawah seperti ini, bentuknya segitiga. Nah, kalau ini itu tidak akan ketemu, ya. Dia akan acak dan tidak ada potensi menguntungkan orang di atas. Bahkan banyak kasus ada beberapa upline-nya yang bonusnya kecil, bahkan downline-nya yang lebih besar, dan itu sering terjadi di matrik. Nah, jadi sangat jauh secara sistem. Kemudian kita masuk ke teknologi, ya. Nah, di sini ada data teknologi tentang konsep lama dan metaverse. Teman-teman harus menyadari kita masuk sekarang ini di dalam sebuah bisnis yang sudah menggunakan teknologi blockchain, yang mana kita melihat ya konsep lama itu adalah central data atau ada server tertarget. Sehingga kelemahan dari bisnis ini adalah gampang dikuasai oleh yurisdikasi atau kekuasaan tertentu. Diambil alih, bahkan dimatikan. Ya, ini rentan dengan serangan kompetitor atau hack, ya, atau mungkin ada masalah perizinan, ini gampang diambil alih oleh pemerintah untuk dimatikan atau dimusnahkan sistemnya sehingga sistemnya berhenti. Nah, kita melihat bahwa metaverse sudah menggunakan sistem desentral yang mana datanya itu menyebar, yang mana tidak ada target ya yang bisa ditargetkan untuk mengambil alih sistem dari metaverse ini. Karena sifat dari blockchain ini adalah datanya terdistribusi kepada seluruh ledger yang ada di jaringan blockchain. Jadi semua pihak terhubung dalam jaringan, jadi semuanya itu terakses secara koneksi peer-to-peer atau langsung. Jadi tidak bisa ditargetkan dalam hal untuk dimatikan, misalnya ada sekelompok hacker yang menargetkan sistem metaverse untuk dimusnahkan, itu sangat tidak memungkinkan sekali, karena dia harus menguasai minimum 51% ya validator komputer seluruh dunia. Jadi itu sangat mustahil. Ya. Bahkan pemerintah pun tidak bisa menghentikan sistem yang sudah berjalan di metaverse, yaitu matriks sistem yang ada di jaringan Polygon. Karena apa? Ya karena datanya menyebar. Karena datanya ada di komputer banyak komputer di dunia. Jadi dia ada di jaringan internet. Nah, jadi ini adalah salah satu yang bisa kita andalkan bahwa kita sangat aman di dalam bisnis ini secara sistem. Artinya kelemahan selama ini sistemnya berhenti, sistemnya maintenance, sistemnya tidak bisa diakses, dan apapun itu yang pada prinsipnya sering kita temukan di metaverse tidak akan pernah terjadi karena sudah menggunakan teknologi blockchain sebagai komponen datanya atau komponen sistemnya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa melihat ya alat transaksi. Pastinya sangat jauh berbeda dengan di metaverse. Kalau biasanya kita menjalankan suatu konsep lama di bisnis dahulu itu menggunakan uang fiat, ya. Jadi kita mentransfer sejumlah uang, kemudian uang tersebut nantinya kita akan mendapatkan bonus dari uang tersebut. Dan artinya di situ pastinya terjadi proses pihak ketiga, artinya bantuan dari perbankan, yang mana uang fiat ini adalah kontrol sentralnya ada di perbankan, dan biasanya
kita bermain di bisnis-bisnis sebelumnya itu adalah menggunakan uang ini, uang rupiah atau mungkin uang dolar, ya. Nah, jika bisnisnya berskala global biasanya dolar. Kalau bisnisnya lokal biasanya uang rupiah. Nah, ada banyak contoh transaksi yang ada di bisnis pemasaran konsep lama menggunakan uang rupiah, misalnya pemasaran MLM, atau mungkin produk investasi, menyetor sejumlah dana, itu biasanya menggunakan uang fiat. Nah, berbeda kasus di Metaverse. Di Metaverse ini alat transaksinya itu bukan lagi uang fiat, ya, tapi sudah menggunakan cryptocurrency DAI stablecoin. Memang di awal karena sumber uang kita adalah rupiah, memang di awal kita mengeluarkan sejumlah rupiah, tapi tujuan mengeluarkan rupiah itu adalah membeli atau mengganti rupiah tersebut menjadi DAI stablecoin dulu untuk digunakan transaksi ke Metaverse untuk pembelian level. Logikanya seperti itu. Kenapa ini dibuat? Kenapa menggunakan kripto? Karena kita sama-sama tahu bahwa Metaverse ini adalah proyek global, ya, bisnis market antar benua. Artinya tidak ada batasan secara transaksi. Semua negara bisa melakukan bisnis ini karena sudah didukung oleh alat transaksi cryptocurrency, yang mana cryptocurrency ini mempunyai kelebihan, yaitu bebas ditransaksikan di negara manapun, ya. Nah, ini yang menarik, salah satu dukungan terbesar dalam tren global. Dengan adanya komponen cryptocurrency, kita bisa mengembangkan bisnis berskala global, yang mana bisnis ini bersumber dari Eropa sana, dan kita bisa melakukan bisnis ini dengan menggunakan alat transaksi DAI stablecoin. Di sana juga, di Eropa sana juga menggunakan DAI stablecoin, di India juga DAI stablecoin, Cina juga DAI stablecoin, semuanya sama, alat transaksinya ini, ya. Nah, tapi di sisi lain setiap negara mempunyai sumber uangnya masing-masing untuk menukarkan ke DAI stablecoin dulu, baru menjalankan bisnis Metaverse. Teman-teman, di sini kita bisa melihat juga perbedaan aliran dana. Nah, di dalam pengembangan bisnis dahulu, kita sama-sama tahu bahwa dana itu terkumpul di rekening tertentu, di perusahaan tertentu atau admin tertentu. Nah, kasus seperti itu risikonya sangat tinggi karena pada intinya uang kita itu berada di pihak lain. Nah, misalnya ketika kita melakukan suatu pemasaran, biasanya produk investasi atau produk MLM, maka di situ hasil dari pemasaran kita itu sebenarnya itu adalah bonus yang diberikan oleh sebuah proyek atau perusahaan, yang mana bonusnya itu biasanya persentase, yaitu 10%, misalnya bonus sponsor. Nah, yang dimaksud dana terkumpul atau pengumpulan dana terpusat itu adalah sisanya itu akan diberikan kepada perusahaan di rekening tertentu di transfer, sehingga ada namanya pengumpulan dana di situ. Dananya terpusat ke satu orang atau ke perusahaan tertentu. Nah, ini salah satu kelemahannya, pastinya kita banyak melihat kasus bahwa beberapa proyek yang sangat booming di Indonesia, dengan menargetkan angka 8 bulan aja mereka bisa mengumpulkan dana triliunan. Nah, ketika dana triliunan sudah didapat, target keuntungan mereka sudah tercapai dengan pengeluaran seminar, dengan pengeluaran pembayaran tim ponder, roadshow sana sini, dan hal-hal support lain, sehingga ketika keuntungannya mencapai 100 kali lipat, mereka akan tutup bisnisnya. Nah, di saat itulah kita menjerit. Kenapa? Karena kita sudah membangun tim, mengembangkan sana-sini, meninggalkan rumah. Nah, ketika perusahaannya mencapai target, mereka berhentikan bisnisnya karena mereka sudah mendapatkan keuntungan. Dengan bermacam-macam alibi, ya, dengan bermacam-macam alasan mereka menutup sebuah perusahaan project network karena mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari hasil kerja kita. Nah, menariknya di Metaverse ini dihilangkan. Dana terpusat itu tidak ada di Metaverse. Transaksinya langsung. Jadi logikanya, ketika teman-teman membeli matrik, kemudian berhasil memasarkan matrik tersebut, detik itu juga akan terjadi transaksi langsung ke wallet kita masing-masing. Antar wallet A ke B misalnya. Nah, jadi tidak ada penyimpanan dana di dalam pengembangan Metaverse. Tidak ada dana terkumpul. Ya, itu yang menarik dan salah satu kelebihan
dari Metaverse, dan itu merupakan keunggulan karena risiko terbesar itu biasanya penipuan terjadi karena adanya pengumpulan dana ini. Nah, ketika dia transaksinya langsung atau istilahnya peer-to-peer, potensi penipuannya di mana? Karena uangnya nggak ada disimpan di tempat lain. Uangnya ada di wallet masing-masing, seperti itu. Nah, itu yang perlu dipahami bahwa dasar dari penipuan itu tidak ditemukan di Metaverse, karena penipuan itu terjadi ya salah satu faktornya karena dana kita itu ada di pihak lain, ya di pihak ketiga. Kemudian kita bisa melihat ya transparansinya. Nah, di konsep lama itu sangat tertutup dan kita tidak bisa melihat arus transaksi keuangan secara keseluruhannya. Adapun beberapa perusahaan di konsep lama menyampaikan sebagai nilai jual pemasaran mereka menjual transparansi, tapi tidak bisa kita buktikan ya secara data. Mereka menyampaikan laporan per tahun atau per bulan seperti itu, tapi laporan per tahun, per bulan yang mereka keluarkan itu tidak bisa terverifikasi karena tidak terbuka untuk umum. Nah, dengan adanya konsep tertutup, artinya ada potensi yang namanya ketidaktransparansi itu adalah salah satu faktor penipuan atau potensi penipuan. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat di Metaverse bahwa transparansinya itu sangat tinggi. Bahkan semua orang bisa melakukan pengecekan transaksi semuanya, ya, per detik itu bisa dilacak, dilihat ya langsung di Polygon Scan. Ya, Polygon Scan itu adalah blockchain-nya, salah satu buku besar historical permanennya, semua transaksi yang ada di Metaverse. Dan menariknya lagi ke depannya Metaverse ini ya orang-orang bisa melakukan proses login di ID siapapun. Ya, sekarang ini masih pra-peluncuran, interface belum maksimal, ke depannya transparansinya lebih ekstrim lagi. Jadi semua orang bisa melakukan analisis ke ID siapapun yang mana tujuannya itu adalah untuk membuka ya mengimplementasikan transparansi 100%-nya. Ketika transparan 100%, nipunya di mana? Logikanya di gitu. Nah, jadi itu yang harus kita ketahui perbedaan nyatanya konsep lama dan Metaverse. Kemudian, teman-teman bisa melihat kalau konsep lama itu biasanya kita input data untuk melakukan proses pendaftaran. Ya, personal data biasanya input data pribadi seperti nama, nomor handphone, alamat, bahkan tidak sedikit yang menyertakan fotokopi KTP dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu perbedaan jauh ya. Dan rata-rata sentral bisnis itu menggunakan sistem seperti ini. Untuk bergabung di suatu project network sentral atau konsep lama, itu kita harus mengisi sejumlah data sebagai persyaratan awal. Nah, menariknya di Metaverse ini dia anonymous. Ya, data kita tertutupi tapi dibuka secara historikal dan transparansinya itu ada di pergerakan historinya atau algoritma programnya. Nah, anonymous ini maksudnya kita tidak perlu menginput data. Di dalam pengembangan Metaverse, kita hanya memiliki sebuah alat atau alat bantu yaitu dengan teknologi desentralisasi application ya DApp, desentralisasi application, yang mana itu adalah alat untuk penghubung antara project blockchain A dan B ya untuk mempermudah kita melakukan bisnis. Misalnya untuk join Metaverse kita cuma menginstal wallet digital, bisa token pocket, Trust Wallet, dan di situ tidak perlu input data. Kita hanya membuat wallet, create seperti itu, maka kita sudah mendapatkan sebuah penampung atau tempat menyimpan aset digital, yang mana itu digunakan sebagai dompet alat transaksi nantinya. Dan semua orang berbeda, masing-masing mempunyai satu-satu. Dan di dalam pembelian level matrix atau pendaftaran di Metaverse juga tidak ada input data. Kita hanya mengkoneksi ya matrix sistem yang ada di smart contract Polygon dengan wallet kita supaya terhubung dan melakukan transaksi pembelian dengan metode algoritma program secara otomatis, maka kita akan mendapatkan level program.
Jadi tidak ada istilahnya input data seperti itu di dalam Metaverse, artinya anonymous. Kemudian keamanan. Dan di dalam pengembangan Metaverse dan konsep lama itu jauh berbeda. Kita bisa melihat rata-rata orang mengerti tentang username dan password. Dan ini adalah implementasi bisnis konsep lama. Setiap orang mengikuti bisnis ini pada umumnya itu ada kunci rahasianya, username dan password. Dan menariknya, ini adalah akses pribadi dan admin. Selama ini kita tidak menyadari, kita berpikir bahwa username dan password ini adalah akses pribadi kita. Nggak ada orang yang tahu. Ternyata, ya, akses ini itu diketahui oleh admin atau perusahaan tertentu. Sehingga ini akan sering terjadi yang namanya banned akun, kemudian salah password, ternyata passwordnya diganti, ya, atau hal-hal lain yang sifatnya itu risiko sekali, yang mana ini gampang sekali dihack, ya, di phishing aja ini tebus, karena secara keamanan dengan konsep username dan password ini adalah tradisional teknologi, konsep lama, ini sangat berisiko. Dan kita bisa melihat perbedaan nyata di antara konsep lama dan Metaverse, bahwa Metaverse itu menggunakan kunci rahasia, kunci pribadi, yang mana setiap orang itu dibuat itu secara berbeda. Dan menariknya, kunci pribadi atau private key atau kode perasa itu hanya kita yang tahu. Hanya orang yang punya wallet. Ya. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari keamanan yang ada di Metaverse. Yang mana private key atau kode perasa itu kita dapat pada saat membuat wallet di Trust Wallet. Nah, itu adalah salah satu keamanan yang paling kuat dan belum ada sejarah dalam serangan bahwa itu bisa ditembus, karena terdiri dari beberapa kalimat, dan untuk private key terdiri dari banyak gabungan kata dan angka serta tanda baca. Sehingga itu tingkat keamanannya jauh dibanding dengan konsep-konsep sebelumnya yang kita temukan. Oke. Kemudian secara pemasarannya di Metaverse dan konsep lama itu juga berbeda sekali. Di konsep lama, biasanya teman-teman mengenal dengan namanya bonus sponsor atau menjual produk orang lain. Nah, perbedaannya jelas, biasanya ketika kita melakukan pemasaran, di konsep-konsep lama itu pasti ada namanya sponsor. Nah, sponsor itu adalah hasil kerja keras kita, yang mana kita mendapatkan persentase dari total keseluruhan hasil penjualan kita. Baik itu produk investasi, MLM, apapun itu yang sifatnya bisnis pemasaran konsep lama, itu biasanya kita digaji dari hasil kerja keras kita berupa persentase. Nah, anggaplah contoh misalnya kita mengembangkan suatu produk investasi dengan paket 10 juta. Bonus sponsornya adalah 10%, maka kita akan mendapatkan satu kali closing, itu hanya mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, 9 jutanya itu kemana? Itu ditransfer ke rekening sentral atau perusahaan atau admin tertentu. Nah, jadi artinya hak kita hanya 10%. Nah, berbeda kasus ketika kita mengembangkan bisnis Metaverse, itu bonusnya 100%. Jadi artinya aliran dananya itu murni untuk mitranya. Kalau di sini aliran dananya itu paling sekitar 25% itu untuk semua mitranya. 75%-nya itu untuk perusahaan. 25% yang dimaksud itu sudah ditambahkan dengan kalkulasi bonus pasangan, bonus matching yang ada di konsep lama. Artinya hanya 25% yang akan diedarkan ke seluruh mitra. Jadi potensinya kecil sekali di konsep seperti ini, kesuksesannya. Nah, kesuksesan di sini itu di brand. Artinya orang-orang yang sukses di konsep ini dengan sirkulasi dana total keseluruhan market 25%, orang-orang sukses di sini adalah orang-orang yang berada di level atas, seperti tim foundernya yang memang sengaja direkrut. Karena kayanya dari bisnis ini yang saya tahu, karena saya paham, kayanya dari bisnis ini bukan dari jaringannya, tapi dari omset. Ya. Jadi ketika kita ditunjuk sebagai pengembang proyek konsep lama ini, kita ada MOU sama owner atau perusahaan.
biasanya total seluruh omset kita yang kita dapat dari jaringan kita, itu biasanya ada pembagian antara 10-20%. Dan itu saya paham dan saya pernah menjalankan. Rata-rata seperti itu. Kenapa founder tidak tertarik di sini? Karena mereka makan uang besarnya di konsep lama itu dari situ. Dari bayaran company, perusahaan. Baik itu dana roadshow, ketika posisi kita ada di founder, kita roadshow ke sana ke sini, itu biasanya dibiayai. Bahkan sekali dana keluar itu sampai 100-200 juta. Nah, artinya kita bisa memahami orang-orang sukses di sini adalah kamuflase. Orang yang memang ditargetkan. Perhatikanlah konsep-konsep seperti ini, orang-orang sukses, itu jarang sekali sebagai follower orang-orang biasa seperti kita itu sangat sulit. Karena orang-orang yang memang ditargetkan, orang-orang yang statusnya founder, kemudian investor awalnya, itulah orang-orang yang dijadikan testimoni. Nah, menariknya di Metaforce ini aliran dananya 100% ke mitra. Dan potensinya sangat adil. Makanya di Metaforce ini yang sukses malah bukan yang general network. Ya, artinya orang-orang yang memang tujuan hidupnya ingin berubah dan dia melakukan secara maksimal dan pendekatan untuk Metaforce bisnis, maka dia akan berhasil. Bahkan kebanyakan orang sukses di Metaforce ini adalah orang-orang yang gagal dari sini. Orang yang sering ditipu. Ya. Nah, jadi saya berharap teman-teman menyadari ketika ingin bermain konsep seperti ini adalah mainnya di momentum. Kayak saya jarang kalah di dalam konsep bisnis seperti ini, karena saya ada tahu momentumnya. Bahkan ketika kita mendapatkan informasi bisnis proyek-proyek baru, itu ketika di awal potensi resikonya sangat kecil. Tapi kalau status kita follower, pasti korban. Karena ini adalah permainan seperti itu. Nah, ini yang menarik dari Metaforce, kenapa saya sampaikan, dan ini saya tonjolkan, ini adalah fakta. Bahwa ini adalah penjualan produk sendiri atau bisnis sendiri. Ini teman-teman perjuangkan dengan resiko merugikan orang lain dan membuang energi kita hanya mendapatkan presentasi, ini 100% membangun bisnis kita sendiri. Ini salah satu keunggulan dan kelebihan maksimalnya. Oke. Kemudian secara waktu. Nah, di sini perbandingannya waktu. Di dalam pengembangan konsep lama, suatu bisnis atau network yang berkembang itu tergantung dari kekuasaan atau yurisdikasi tertentu. Kekuasaan seperti apa? Ya siapa yang menguasai sistem ini. Misalnya kalau perusahaan, ya perusahaanlah yang berperan penting yang mempengaruhi berapa lama bisnis itu akan bertahan. Kalau mereka mau tutup hari ini, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, kemudian ada faktor lain mungkin dari pemerintah juga. Ketika pemerintah melihat secara ekonomi mengancam perekonomian di suatu konsep bisnis pemasaran atau network, mereka akan ambil alih sistemnya dan dimatikan. Nah, artinya umur dari perusahaan konsep-konsep lama yang seperti ini itu ada di tangan kekuasaan. Jadi tidak ada kebebasan di dalam sistem bisnis ini. Ya. Nah, berbeda kasus Metaforce. Metaforce ini menariknya selama internet ada. Karena secara kekuatan teknologi sampai saat ini bisa diandalkan. Karena ketika program Metaforce sudah berada di jaringan Polygon, itu tidak bisa diambil alih atau dikuasai. Bahkan si Lado Oktanikov pun tidak bisa mengontrol kembali atau mengsetting kembali ketika smart contract itu sudah diluncurkan. Dan dia akan selalu ada di dalam jaringan internet atau jaringan blockchain Polygon. Nah, jadi tidak ada tergantung siapapun. Nah, kita melihat kasus-kasus yang terjadi di Porses, itu adalah bagian dari penanaman matriks sistem sebelumnya. Ada banyak benturan seperti SEC di tahun 2020, SEC Filipina, bahkan dari komunitas Montana pun di tahun 2021 Porses itu dihantam. Kemudian terakhir di Agustus itu SEC US menargetkan Porses. Nah, pertanyaannya apakah Porses sekarang ditutup? Enggak. Nah, itu adalah salah satu pembuktian nyata fakta bahwa sifat dari desentralisasi ini tidak dipengaruhi dari sentral.
Karena SEC itu sendiri adalah yurisdikasi atau kekuasaan. Ada efeknya itu paling ke market. Beberapa orang tidak mengerti tentang desentralisasi dengan adanya yurisdikasi tertentu, sekelas SEC, mereka khawatir. Jadi khawatirnya aja yang akan berefek. Tapi secara sistem, secara program akan terus ada. Nah, seperti kasus di matrik sebelumnya, ada beberapa rilis dari OJK pun tentang konsep matrik itu sendiri, proses. Tapi apakah itu berhenti? Enggak juga. Karena itu adalah salah satu apa yang kita sampaikan di awal bahwa bisnis ini anti scam, ya, tahan benturan. Dan ketika ada rilis-rilis seperti itu, ya kita lihat aja. Apakah memang bisa dimatikan? Ya paling mereka sekedar menyarankan. Karena ada namanya persaingan. Karena desentralisasi ini adalah kebebasan. Ya, desentralisasi ini adalah salah satu hal yang ditakutkan oleh sentral, baik itu perbankan dan hal-hal lain, yang mana ketika desentralisasi ini dipahami banyak orang, maka sumber income secara potensi yang didapat dari perusahaan-perusahaan sifatnya sentral itu sangat sedikit nantinya. Ada beberapa kasus yang sekarang ini mulai menipis pendapatan dari transfer keuangan ke luar negeri. Dengan adanya teknologi blockchain, sehingga dana yang masuk dari admin atau pajak proses transfer dana dari dalam ke luar negeri itu sangat sedikit. Berbeda kasus sebelum ada namanya cryptocurrency. Nah, itu adalah salah satu hal yang ditakutkan oleh sentral, sehingga bagaimanapun caranya, ini akan terjadi pertentangan terus-menerus. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya pastinya ketika kita memahami teknologinya, itu bukan suatu hal yang masalah. Itu sudah menjadi kebiasaan antara sentral dan desentralisasi. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini konsep lama dan metaverse. Kita berbicara tentang produknya. Kalau di konsep lama kita mengenal yang namanya investasi. Jadi ada sebuah investasi yang mana sebenarnya investasi itu adalah produk dari bisnisnya. Nah, banyak orang yang menyalahartikan, ya, mereka melihat bahwa investasi itu adalah bisnis. Sebenarnya bukan. Investasi itu sebenarnya adalah produknya. Bisnisnya adalah sistem pemasarannya. Kenapa produk investasi diminati? Karena semua orang suka uang. Ya, jadi dijanjikan 1%, 2%, mereka sangat tertarik, bahkan mereka tidak menanyakan detailnya uangnya didapat dari mana. Nah, itu sering terjadi penipuan di produk-produk investasi, karena saya dari 10 tahun pengalaman saya di bisnis BO, itu saya satu pun tidak menemukan bisnis investasi yang ada di pemasaran, itu benar-benar uangnya itu dikelola dengan baik di real project, ya, entah itu presentasinya kecil atau besar sama aja, hanya kamuflase. Bahkan saya pernah menemukan kasus, ya, sebuah project investasi dengan company building besar, sudah berdiri perusahaannya selama 15 tahun, dan pada saat itu kita yakini bahwa bisnis ini memang kuat secara legalitas, dan ternyata scam juga. Setelah kita analisis, kita telusuri, ternyata perusahaan itu rupanya bangkrut. Ya, ketika perusahaan itu mau bangkrut, daripada nggak ada income sama sekali, ya, legalitas atau gedung tersebut dijual sama project network. Nah, dari project network atau bisnis pemasaran, tim pemasaran mengelola kembali, mereka membuka sistem investasi dengan menjual gedungnya tadi, legalitasnya tadi, seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu ekstrim, ya. Bagi orang-orang yang nggak mengerti, biasanya mereka mempercayai legalitas, mempercayai gedungnya, mempercayai seminar besarnya, dan mempercayai hal-hal yang terkadang terbukti memang berhenti scam. Nah, itu adalah contoh kasus atau cerita dari produk investasi. Nah, kemudian ada juga namanya produk nyata seperti obat-obatan, kemudian alat-alat
rumah atau alat-alat dapur seperti itu ada. Ya, produk-produk umum seperti itu ada di konsep lama. Nah, itu biasanya dikenal dengan MLM. MLM itu lebih ke produk. MLM itu adalah multi level marketing, itu adalah strategi pemasaran untuk sebuah produk baru. Ya, banyak sekali MLM itu konsep yang dijalankan dari dulu itu sebenarnya benar. Tapi dengan adanya pikiran orang-orang yang sifatnya serakah ingin mengambil uang dari dana masyarakat, mereka mulai merusak MLM. Dengan cara apa? Mereka dengan cara membuat produk-produk yang tidak ada kualitasnya dijual harga mahal. Pernah saya menemukan sebuah bisnis MLM yang mana MLM tersebut itu sebenarnya sabun yang ada di warung, cuman diganti bungkusnya, dibuat di pabrik di daerah Surabaya sana, kemudian dipasarkan dengan harga yang tinggi. Padahal itu sabun biasa loh, sabun mandi. Nah, fungsi dari sabun tersebut di markup untuk pemutih lah, untuk menghilangkan jerawat dan segala macam. Bahkan bisa ditestimoni. Nah, sebenarnya dasar dari modal bisnis tersebut, satu biji sabun itu harganya cuma Rp1.000. Nah, di MLM dijual sampai 250.000. Berapa keuntungan yang di markup, berapa nilai yang di markup? Nah, itu adalah salah satu penipuan yang terjadi di MLM produk. Tapi tidak semua, hanya beberapa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya biasanya dia hanya mengeluarkan beberapa produk aja. Ya, misalnya dia hanya mengeluarkan produk pemutih, sejenis obat-obatan A dan B misalnya. Tapi kalau MLM yang sebuah perusahaan yang mempunyai banyak produk dan terus berkembang, itu bisa diandalkan dan itu pasti bertahan lama. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke Metaverse. Metaverse ini produknya adalah digital blockchain, ekosistem yang ada di blockchain teknologi. Di sini itu ada namanya matrix system. Ya, matrix system itu semua itu sebenarnya adalah produknya. Kenapa dibilang produk? Karena ketika kita membeli level matrix, itu kontrol penuhnya ada di kita. Jadi bukan berarti kita membeli level matrix itu nanti bisa diambil kembali sama Lado Oktanikop, enggak. Sama seperti kita membeli suatu alat, kalau teman-teman membeli misalnya piring, ya satu lusin, nanti setelah bayar itu dibawa pulang. Sampai di rumah mau dipecahin itu terserah. Nah, konsep yang ada di Metaverse ini itu memenuhi standar itu. Teman-teman membeli matrix, setelah membeli terserah mau diapakan, mau dipasarkan kembali, mau didiamkan, atau mau dibuang lagi, prepaid key-nya ya terserah. Nah, sepenuhnya itu adalah kuasa kita. Jadi tidak ada sifat membeli, tapi sistemnya bisa diambil alih seperti itu. Nah, berbeda kasus pada sistem-sistem sebelumnya. Kita membeli paket sebuah sistem, tapi setelah itu kita tidak bisa akses. Nah, itu tidak layak dijadikan produk. Nah, kalau di Metaverse, produk-produk yang akan diluncurkan itu semuanya adalah digital aset. Yang mana nanti ada Force-Queen, ada NFT, ya. Semuanya itu adalah bagian dari produk ekosistem. Artinya produknya ada di Metaverse. Yang sekarang kita transaksikan pastinya adalah matrix level, pemasaran matrix system. Perbedaannya seperti itu. Nah, banyak sekali teman-teman di Indonesia melihat Metaverse ini nggak ada produknya. Karena pada prinsipnya orang memahami produk itu adalah nyata, bisa disentuh dan bisa dipegang, bisa diangkat seperti itu. Nah, jadi di dalam produk itu sendiri sekarang era digital. Ada beberapa produk yang bisa kita lihat seperti program-program Photoshop itu adalah produk dan itu tidak bisa kita sentuh. Pulsa juga produk, ada nilainya, ada transaksinya, tapi nggak bisa kita sentuh. Nah, logika produk terkadang itu mereka tidak bisa melihat atau tidak bisa menerima karena orang tahunya produk itu adalah hal yang nyata. Nah, ini berbeda karena ini adalah digital, tren digital. Jadi teman-teman harus memahami bahwa produk itu bukan hanya ada di dunia nyata, tapi juga ada di internet, ada digital. Nah, itu yang harus dipahami. Oke.
Nah, di sini ada kontrol ya. Jadi di dalam konsep lama dan metaverse itu ada perbedaan. Di konsep lama itu masih ada namanya admin atau owner, yang mana dia ini adalah penguasa dari sistem itu sendiri. Kalau ada project A, kita jalankan, ada admin atau ada ownernya, dialah yang pegang kendali bisnis kita. Dia mau matikan, dia mau apakan, dia bisa semua. Nah, kalau di Metaverse itu tidak ada seperti itu. Jadi di sini tidak ada admin atau ownernya. Semuanya berjalan sendiri, sistem itu sudah dijalankan oleh algoritma teknologi blockchain. Jadi tidak ada admin, ya. Nah, jadi menariknya di situ. Karena kita sama-sama tahu penyebab atau sumber dari masalah itu sebenarnya di orangnya, ya. Ketika konsep lama ini berkembang, kemudian ada orangnya, ada ownernya, ya, ownernya inilah yang terkadang bikin masalah, ya. Mereka melarikan diri, melarikan uang seperti itu. Kemudian memang sengaja mereka menargetkan untuk menipu orang banyak. Nah, karena apa? Karena mereka ada dana yang terkumpul dan mereka mengontrol semua sistemnya. Bahkan menariknya dulu ada banyak kasus, kita mengembangkan proyeknya mereka, ketika kita berhasil, bonusnya kita kumpulin, tahu-tahu akun kita di-ban, ya, tidak bisa diakses, tanpa alasan. Nah, alasan satu-satunya ya karena bonusnya sudah terlalu banyak, nggak sanggup bayar sehingga dimatikan. Nah, hal-hal seperti itu pastinya tidak akan pernah ditemukan di Metaverse, karena bisnisnya sepenuhnya adalah kuasa atau kontrol penuhnya kita. Dan tidak ada potensi dari masalah-masalah yang muncul dari orang-orang seperti ini. Dari owner atau dari admin yang selama ini ditemukan. Oke. Kemudian sistemnya berjalan proses withdraw-nya atau pencairannya. Nah, di dalam bisnis konsep lama, itu biasanya ada namanya proses withdraw, ya. Jadi teman-teman di Metaverse itu tidak ada istilahnya withdraw. Bonus yang kita dapat ketika kita membeli matriknya menghasilkan bonus atau terjadi pemasaran, maka detik itu juga kita akan mendapatkan bonus langsung masuk ke wallet pribadi masing-masing di handphone masing-masing. Jadi tidak perlu lagi namanya mengumpulkan dananya terkumpul di akun, kemudian kita lakukan proses withdraw, nggak seperti itu. Nah, kelemahan dari bisnis ini, konsep lama seperti ini, kasus yang sering terjadi ketika kita melakukan klik withdraw, ya, berharap uangnya masuk, terkadang itu tidak dibayar. Karena pada prinsipnya nilai yang ada di payment kita ini adalah angka yang tertulis, yang bisa dibuat atau di-create, yang mana tidak ada nilainya. Ya, klik withdraw itu hanyalah sekedar syarat, ya. Ketika kita klik, ya juga nanti penentuan dari pembayaran itu sendiri ada di adminnya, ada di perusahaannya. Bukan berarti kita mengklik withdraw ini udah pasti mencairkan atau cair uang kita, enggak. Karena ada proses withdraw atau kontrol dari dana yang kita seharusnya kita dapatkan. Jadi apapun kerjaan teman-teman di konsep lama ini, ya, hasilnya itu pun itu masih dikontrol, ya, oleh perusahaan atau admin tertentu di proyek ini. Jadi teman-teman dapat bonus 10%, bonusnya itu kan masuk dulu tuh di akun kita, ya, dalam bentuk angka, dan itu pun masih mereka kontrol. Klik withdraw, kalau mereka mau bayar ya mereka bayar, kalau enggak ya penipuan namanya. Nah, di sini tidak ada potensi-potensi seperti itu, karena memang bonus yang seharusnya menjadi hak kita, detik itu juga terjadi transaksi, maka kita akan mendapatkan hasil. Langsung masuk dan langsung ke kita. Tidak ada unsur-unsur atau masuk ke admin atau ke wallet orang lain. Seperti itu. Nah, di sini kita berbicara tentang market. Ya, memang di dalam konsep lama kita bisa melihat, ya, ada banyak sekali bisnis global di konsep lama. Tapi pada prinsipnya rata-rata kita mendapatkan proyek itu ada di lokal area. Biasanya bisnis yang kita ikutin berupa BU investasi, produk-produk MLM, itu rata-rata biasanya dari lokal area, ya. Dan pastinya ketika produk ini diluncurkan di Indonesia,
dengan menggunakan uang fiat secara market terbatas. Kekuatan dari market itu pastinya terbatas. Tapi bayangkan sekarang di Metaverse, marketnya sangat luas, ya, seluruh dunia. Ya, artinya kita bisa melihat kekuatan nyata perbandingan bahwa sekarang kita masuk ke bisnis yang luar biasa. Metaverse itu diterima di banyak negara dan sangat cepat berkembang. Dalam waktu 1 bulan itu ratusan ribu orang bergabung. Padahal ini baru pra-peluncuran. Kenapa bisa secepat itu orang bergabung ratusan ribu dalam waktu singkat? Ya wajar, karena marketnya luas. Ya, marketnya luas dan pastinya ada banyak orang yang akan bergabung ke depannya setelah ekosistem ini terbentuk. Oke. Kemudian kesimpulannya bahwa antara konsep lama dan metaverse itu jauh berbeda. Ya, konsep lama itu pastinya sentral. Sentral sistemnya, sentral dananya, semuanya disentralkan. Kita bisa melihat di konsep lama itu tidak ada yang namanya kemerdekaan atau kebebasan di dalam bisnis. Kita melakukan bisnis, kita dikontrol. Kita diatur oleh sistem, ya, atau dipantau. Kesuksesan kita itu tergantung dari orang lain. Nah, bayangkan di Metaverse dengan sistem terdesentralisasi, ya, terdistribusi, dan ini menariknya, ini mempunyai potensi kebebasan di dalam bisnis. Kita tidak perlu tergantung sama orang lain, tidak perlu tergantung sama perusahaan lain, perusahaan. Jadi semua bisnis yang kita jalankan di Metaverse tergantung dari individu kita sendiri. Ya, kita bebas di dalam pengembangan bisnis. Kita tidak ada memberikan dana ke perusahaan, ataupun kita tidak ada proses withdraw atau pengumpulan dananya. Semua dana ada di wallet masing-masing. Nah, desentralisasi adalah kebebasan dalam bisnis pemasaran yang mana baru kita temukan di tahun-tahun ini. Kalau dulu semua bisnis yang kita jalankan pada prinsipnya itu sepenuhnya tergantung dari perusahaan atau orang lain. Ini yang menarik, bahwa perbedaan antara sentral dan desentral itu jauh berbeda. Nah, ketika teman-teman masuk di dalam bisnis, pemahaman-pemahaman konsep lama artinya harus mulai dihilangkan. Ya, seperti nanya tentang pencairannya, withdrawnya kayak mana, deposit. Hal-hal seperti itu adalah ada di konsep lama. Di sini tidak ada deposit, ya. Tidak ada proses investasi. Ada yang nanya sudah bergabung 5 level 1 bulan dapat berapa gitu. Nah, logikanya sudah nggak masuk karena itu adalah pola konsep lama yang bisa disampaikan kalimat seperti itu. Sehingga ketika kita memahami Metaverse dengan sistem perbedaan yang tadi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu terasa lucu gitu. Terkesannya sangat tidak seharusnya disampaikan atau ditanyakan. Nah, itulah harapannya dari materi malam ini, teman-teman bisa melihat perbedaan jauh antara konsep-konsep yang dulu teman-teman pernah kerjakan dengan sekarang ada di Metaverse. Oke. Mulai update informasi bisnis Metaverse dengan teman media sosial, teman sekolah, saudara, dan lain-lain tentang perbedaan dan kelebihan Metaverse. Ciptakan peluang dan buat tren untuk Indonesia. Nah, dengan pola seperti ini, teman-teman pastinya sudah bisa ya mendapatkan informasi sebagai bahan cerita bahwa ketika kita mengenalkan Metaverse, ada orang berbicara ini adalah Ponzi, kita sudah bisa menyampaikan tidak ditemukan ciri-ciri Ponzi. Ponzi pada prinsipnya ada pengumpulan dananya. Sistem yang digunakan biasanya matahari dan binari. Biasanya dikontrol oleh sentral tertentu. Nah, jadi uang yang kita dapat itu hasil dari atau uang orang yang baru bergabung. Nah, itu adalah ciri-ciri Ponzi yang mana tidak ditemukan di Metaverse. Kenapa? Di Metaverse ini adalah transaksi langsung. Kita membeli produk berupa matrik, kita jual kembali, ya kita dapat untung. Seperti itu. Seperti pada umumnya transaksi jual-beli, ya, melakukan pemasaran pada umumnya. Cuman ini dibantu oleh teknologi, dibantu oleh algoritma blockchain, sehingga terjadi otomatis produknya juga digital,
kemudian alat transaksi atau alat bisnisnya juga dalam bentuk digital. Oke, teman-teman. Jadi lakukan bisnis pemasaran ini setiap hari dan komitmen, konsisten dan fokus. Bisnis ini adalah bisnis yang perlu pendekatan karena kita sedang mengerjakan bisnis baru yang mana kita harus menyampaikan informasi perbedaannya dulu, kita harus menyampaikan tentang kelebihan teknologinya dulu, sehingga dari situ orang tertarik. Orang nggak tertarik dengan bonus 100%, itu kebanyakan seperti itu. Orang tertarik dengan solusi bisnis. Ya, ketika teman-teman selama ini sudah berkali-kali menjalankan bisnis dan belum pernah berhasil, ditipu terus, scam terus, ini mungkin menjadi solusi untuk dijalankan. Nah, jadi harapannya lebih ke menciptakan peluang, ya, menyampaikan sebuah kelebihan antara perbedaan yang dulu dengan yang sekarang kita jalankan di Metaverse. Karena kenapa? Karena orang udah capek berbisnis pemasaran. Orang sering ditipu di bisnis pemasaran. Orang banyak yang gagal di bisnis pemasaran karena kegagalan dan penipuan itu terjadi karena faktor sentral. Sedangkan di Metaverse tidak ada potensi penipuannya seperti yang terjadi di bisnis sebelumnya. Oke, teman-teman. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse di Indonesia. Ya, teman-teman bisa mengakses informasi tentang akademi dan apapun itu di YouTube channel pribadi saya, yaitu Metaverse Power Team Indonesia. Kemudian ada channel Power Team untuk umum juga di YouTube, dan ada channel Telegram juga. Kemudian ada WhatsApp Group sebagai media menyampaikan informasi dan tanya jawab. Kemudian ada tim leader juga yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga mempunyai grup publik di Facebook dengan anggota 10.000. Nah, dengan harapan ini adalah saluran pemasarannya Power Team, tempat kita menyampaikan informasi, tempat kita mengkampanyekan bisnis ini, dan selain dari itu kita bisa menggunakan media-media lain bebas, baik offline ataupun online. Oke, teman-teman, itu hanyalah sekedar informasi yang perlu saya sampaikan, karena saya menyadari di awal pengembangan bisnis terdesentralisasi, saya juga mengalami kegagalan pemahaman. Saya menjalankan pola-pola strategi sentral bisnis. Contohnya saya juga pernah mengimplementasikan mendaftarkan banyak ID di proses Ethereum. Saya juga pernah menjalankan sistem tusuk sate dan gagal. Saya juga banyak menjalankan hal-hal lain. Saya juga pernah mensupport tim leader atau membentuk tim founder di proses Ethereum dan gagal. Saya simpulkan, semua strategi yang diandalkan di central business itu adalah kesalahan di Metaverse. Oke. Harapannya dengan saya menyampaikan perbedaan jauh ini, teman-teman bisa ya menumbuhkan insting naluri bisnis apa yang harus dilakukan untuk pengembangan bisnis ini. Teman-teman bisa berproses untuk mengkampanyekan bisnis ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, murni ini adalah untuk kebaikan, untuk manfaat orang banyak, supaya kita bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hensi atas presentasinya. Di situ kita tadi bisa melihat banyaknya hal-hal point sales di Metaverse dibandingkan bisnis sebelumnya. Poin-poin tadi bisa dikatakan poin yang sangat akurat, sangat mudah dicerna, mudah dipahami, dari baik sistem kerjanya, kemudian bonusnya, sistem cara manajemennya, semua bisa kita tahu dari penjelasan dan materi Pak Ken. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang berdiskusi dengan orang-orang yang sudah menjalankan bisnis network marketing dengan sistem terpusat, itu materinya. Itu tadi banyak hal, poin-poin yang bisa kita dapatkan dari penjelasan Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya dengan suara, silakan raise hand. Yang mau bertanya dengan tulisan, juga silakan menulis di kolom chat.
Dan perlu saya sampaikan di sini, saya kembali di atas mobil karena saya harus mengantar istri saya tes PCR, takutnya nanti belum positif, tadi masih tes antigen. Jadi biar hasilnya positif, jadi saya keluar rumah lagi untuk loh enggak doain supaya ini istri saya nyetir bukan saya biar tahu aja. Jadi kita berharap semoga baik-baik saja. Kalau tidak Suaranya bagus sendiri. Semangat, Pak Chandra. Suaranya oke, bagus. Malam bagus. Terima kasih Pak Gensi, Pak Diari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nah,